Halo guys, nama saya Stephen Edward. Saya dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, jurusan Akuntansi Pajak, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas materi tentang teori siklus akuntansi. Mengapa saya memilih untuk menjelaskan materi tentang siklus akuntansi ini? Karena pembahasan siklus akuntansi ini sangat penting untuk dikuasai. Karena dengan menguasai siklus akuntansi dengan benar, maka kita memahami hubungan unsur keterkaitan tahap-tahap yang ada di siklus akuntansi. Lanjut, sebelum kita mengetahui tahapan-tahapan yang ada di siklus akuntansi, kita harus tahu dulu apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ialah suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Jadi ini dia tahapan-tahapan yang ada di siklus akuntansi. Lanjut, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama diawali dengan identifikasi transaksi dan analisis transaksi. Ini merupakan tahap pertama. Suatu perusahaan mencatat sebanyak mungkin transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan. Ketika terjadi transaksi, perlu adanya bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut sangat penting pada sebuah jurnal nantinya. Tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat di dalam jurnal. Nah, nantinya juga bukti transaksi itu akan dianalisa. Akun mana saja yang akan terlibat dan posisi akun tersebut kredit dan debit. Misalnya pembelian dan penjualan barang dan jasa. Lalu setelah kita melakukan identifikasi transaksi dan menganalisa transaksi, tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Jurnal sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi, terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya hanya digunakan oleh perusahaan jasa karena perusahaan jasa dicatat secara kronologis. Sedangkan jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang dan kenapa? Karena ada beberapa transaksi yang sama kejadiannya. Lalu akun-akun yang ada di dalam jurnal tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam akun yang sama dan akan diposting ke dalam buku besar. Ada beberapa format buku besar yang sering digunakan, yaitu bentuk T, bentuk skontrol, buku besar stafel berkolom saldo tunggal, dan buku besar stafel berkolom saldo rangkap. Tahapan selanjutnya, sehabis memposting ke buku besar, saldo akhir yang ada di buku besar akan dikelompokkan menjadi satu untuk dibuat neraca saldo. Dalam neraca saldo, semua akun akan diketahui hasilnya akan sama. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan mencatat seluruh transaksi atau buku besar telah benar. Jika hasilnya tidak sama, maka mungkin ada beberapa kesalahan transaksi terhadap 3 tahapan sebelumnya. Entah itu tidak menjurnal transaksi, menghilangkan posting jurnal yang benar, pembukuan ayat jurnal 2 kali, dan menggunakan akun yang salah dalam penjurnalan ataupun posting. Tahapan selanjutnya, kelima ada penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang nantinya memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode. Jadi, jika pada akhir periode akuntansi, jika akun yang ada di neraca saldo terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada akun yang belum disampaikan, maka akan diatur ke dalam jurnal penyesuaian. Setelah penjurnalan dan posting semua jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya
adalah membuat neraca saldo disesuaikan. Dalam kaidah akuntansi, setelah neraca saldo tersusun, tidak seluruh angka-angka saldo tersebut dapat dipakai untuk laporan keuangan karena sebagian saldo, rekening, perkiraan maupun penyesuaian akun belum bisa menunjukkan nilai yang semestinya. Menurut aturan akuntansi, neraca saldo disesuaikan berguna untuk membantu penyusunan laporan keuangan itu. Lanjut, tahapan selanjutnya ada penyusunan laporan. Penyusunan laporan digunakan untuk menunjukkan kondisi finansial perusahaan pada periode tertentu. Informasi mengenai kondisi finansial tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, pemberi pinjaman investor, dan pemegang saham. Penyusunan laporan terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Setelah menyusun laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup berguna untuk menutup akun-akun nominal, yang artinya jurnal ini memiliki peran untuk menyesuaikan akun-akun yang masih ada sehingga jumlahnya menjadi nol dan tidak akan mempengaruhi transaksi pada periode berikutnya. Jenis akun yang ditutup terdiri dari akun nominal dan akun pembantu modal, yang mana komponen yang termasuk akun nominal seperti pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah price dan divisor laba rugi. Rekening-rekening nominal harus ditutup, karena akan digunakan untuk mengukur aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Nah, tahapan selanjutnya, setelah semua nominal ditutup, langkah selanjutnya itu menyusun neraca saldo penutupan. Biasanya, neraca saldo penutupan ini menghasilkan akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Tujuan penyusunan neraca saldo penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Lalu yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal ini dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit, dari kredit menjadi debit. Jurnal ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda dan dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya. Sekian penjelasan saya mengenai teori siklus akuntansi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.